Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasanya di kelas ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman diterani dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Oke, jadi sebelum memulai proses pembelajaran, Miss mau kita baca doa dulu supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Oke, kepada Ade, Miss persilahkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran, Miss mau absen dulu ya. Oke. Pertama, Ade Kurniasari, Present Miss. Munisa Fitri. Dia sakit Miss. Sakit ya? Sakit apa dia? Demam? Ya gitu. Oke. Bahasa Inggris sakit apa dia? Bentar. Sick Miss. Oke, benar. Oke. Jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, bisa dibenerin dulu meja-mejanya. Kalau misalnya apa yang nggak perlu bisa disimpan dulu ya. Jadi Miss mau nanya, hari ini kalian tahu nggak kita bakal belajar tentang apa? Nggak tahu Miss. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Oke, ada yang tahu naratif teks itu apa? Nggak tahu Miss. Oke, narrative text is a type of text in English to tell a story that has been series of chronological event. Jadi, naratif teks ini adalah adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Kemudian naratif teks ini juga memiliki jenis-jenisnya. Oke, ada tahu jenis-jenisnya apa? Nggak tahu Miss. Nggak Belum tahu. Oke, yang pertama itu ada fable. Jadi jenis fable ini adalah cerita yang mengisahkan mengenai tentang binatang atau hewan ya. Yang kedua itu myth atau mitos. Jadi cerita ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang aktual atau benar-benar terjadi. Yang ketiga itu legend atau legenda. Jadi cerita rakyat yang mengisahkan tentang bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu terjadi atau ada gitu ya. Yang keempat itu folk tale atau cerita rakyat. Jadi cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya folktale itu ialah cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi suatu masyarakat. Dan fairy tales atau cerita dongeng. Jadi cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh cerita, serta pada bagian akhirnya mengandung pesan moral, dan ada beberapa jenis lainnya. Kemudian selain memiliki jenis-jenis, naratif teks juga
memiliki tujuan. Jadi tujuan dari narrative text is the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari naratif teks itu adalah untuk menghibur si pembaca dengan sebuah cerita. Oke. Kemudian kita masuk ke struktur naratif teks. Oke, struktur naratif teks itu yang pertama orientasi. Oke. Jadi di bagian orientasi ini bisa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, apa, kapan, dan di mana suatu cerita itu bermula. Yang kedua itu kompilasi. Jadi di bagian kompilasi itu menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau biasa disebut dengan klimaks. Jadi di bagian ini biasanya itu melibatkan karakter utama dan cerita dalam cerita tersebut. Oke, maaf ya, Miss agak keceliput sedikit. Yang ketiga itu resolusi. Oke, di bagian resolusi ini berupa cerita dari masalah yang terjadi. Jadi, masalah di bagian ini itu masalah dapat diselesaikan dan masalah tersebut bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi, happy ending atau sad ending. Dan yang terakhir itu ada orientasi. Oke, jadi di bagian struktur akhir di orientasi ini itu berisi tentang pelajaran moral yang didapat dari suatu cerita atau pengalaman dari si penulis. Jadi tujuan dari naratif teks itu selain menghibur para pembaca, dia juga bisa memberikan suatu pelajaran yang bisa diambil dari suatu cerita tersebut. Oke, jadi setelah Miss jelaskan secara singkat, udah paham lah ya apa itu teks naratif, udah paham kan? Udah, Miss. Oke, jadi Miss mau nanya sama Ade, coba Ade sebutkan beberapa contoh dari teks naratif. Oke, dipersilahkan. Yang kayak Danau Toba tuh kan, Miss? Ya, dan coba itu cerita tentang apa? Jenis tentang apa? Legenda. Yes, legend. Habis itu yang Candi Borobudur. Habis itu cuman itu yang saya tahu, Miss. Oke, itu ada lagi kayak kayak jenis fable itu kancil dan buaya tuh. Oke, setelah itu berarti kan udah paham. Jadi Miss mau nanya, apa namanya? Ini di sini di PDF yang udah Miss kirim itu kan ada The Legend of Tobalik. Jadi coba Ade baca dulu. Bentar ya, Miss. Oke. Once upon time, Bentar dulu. Once upon a time. once upon time, there was a handsome man. His name was Batara Guru Shala. He liked fishing. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to see it free. Batara Guru could not bear it. He made the fish free. As soon as it was free, the fish changed into a very beautiful woman. She attracted Batara Guru so much. He fell in love with fish woman. The woman wants to marry with him
and said that Batara Guru had to keep the secret which she had been a fish. Batara Guru agreed and promised that he would never tell anybody about it. They were married happily. They had 2 daughters. One day, Batara Guru got very angry with his daughter. He could not control his mate. He shouted angrily and got to work office to his daughters. The daughters were crying. They phoned their mother and told her about it. The mother was very annoyed. Batara Guru broke his promise. The mother was shouting angrily. Then the earth began to shake. Volcanoes start to erupt. The earth formed a very big hole. The earth formed a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. Oke, makasih untuk Ade yang udah membacakan teksnya. Sama-sama, Miss. Oke, Miss mau mengartikan teks dari teks yang udah Ade bacain tadi. Jadi artinya, legenda Danau Toba. Alkisah, ada seorang pria tampan. Namanya Batara Guru Sahala. Dia suka memancing. Suatu hari, dia menangkap seekor ikan. Dia terkejut mengetahui bahwa ikan itu bisa berbicara. Ikan itu memohon padanya untuk membebaskannya. Kemudian Batara Guru membebaskan ikan itu. Begitu bebas, ikan itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Dia sangat menarik Batara Guru. Dia merasa jatuh cinta dengan wanita itu. Wanita itu ingin menikah dengan Batara Guru dan berkata bahwa Batara Guru harus merahasiakan bahwa dia adalah seekor ikan. Batara Guru setuju dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Mereka menikah dengan bahagia. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Suatu hari, Batara Guru sangat marah dengan putrinya. Dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Dia berteriak dan marah dan menyampaikan kata-kata ikan kepada putri-putrinya. Putrinya menangis. Mereka mencari ibu mereka dan membicarakan bahwa sang ayah telah mengatakan mereka adalah anak ikan. Kemudian sang ibu sangat marah kepada Batara Guru karena telah mengingkari janjinya. Ibu itu berteriak marah. Kemudian bumi mulai bergetar. Gunung berapi mulai meletus. Bumi membentuk lubang yang sangat besar. Kemudian orang-orang percaya bahwa lubang besar itu menjadi danau. Kemudian danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Oke, jadi Danau Toba ini adalah suatu cerita yang terkenal dari Sumatera Utara. Oke, setelah kita membaca artinya, Ismune lagi. Ade, coba sebutkan bagian orientasi dari cerita ini. Orientasinya, once upon a time there was a handsome man. His name was Batara Guru Sahala. Sahala. Ya. He liked fishing. Oke. Kemudian komplikasinya. One day he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set it free. Oke, sampai situ. Kemudian resolusi dari cerita ini tuh di bagian mana, deh? Dari bagian yang the mother was very annoyed. Batara Guru broke his promise. Huh? The mother was shouting angrily.
Then the earth began to shake. Volcanoes start to erupt. The earth formed a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. Oke. Setelah Miss lihat-lihat, berarti kan udah paham nih dari hasil pembelajaran kita. Oke, ini Miss ada kirimkan soal. Ada, coba ada lihat di bawah-bawahnya itu ada soal 1 sampai 5. Oh, ada Miss. Ada. Oke. Jadi nggak panjang kali lah teksnya itu kan untuk dibaca. Enggak kok Miss. Oke, coba dibaca please. Once upon a time, there lived a group of mice. Oke, bisa dia yang bacain ya kalau enggak. Oke. Once upon a time, there lived a group of mice under a tree in peace. However, a group of elephants crossing the jungle unknowingly destroyed the homes of all the rats. Many of them were even close to death. Then, talking of rats decided to approach the elephant chief and request him to guide his herd through another road. On hearing this sad story, the elephant king apologized and agreed to take another road. And so the lives of the rats were saved. One day, elephant hunter came to the jungle and wrapped a group of elephants in huge nets. Then, the elephant king suddenly remembered the king of the rats. He summoned one of the elephants of his herd, which had not been trapped, to go seek help from the king and told him about the trapped elephants. The rat king immediately took his entire group of rats and they cut open the nets which had trapped the elephant's herd. The elephant herd was totally set free. They danced with joy and thanks the rat. Oke. Itu kan di bawahnya kan ada soal-soal tuh. Jadi nomor 1 Miss menanya, what the kind of text about? Oke, dijawab. Nomor 1 jawabannya. What is the answer? A. Narrative text. Sure. Yes. Okay, correct. Number 2. What destroyed the homes of all rats? A, B, C, D, or E? What the answer? D. What is it? A group of elephants did. Okay, correct. Number 3. What helped the elephants herd free? A, B, C, D, or E? E. Okay, what is it? Entire group of rats did. Entire group of rats. Oh, did. entire group of rats did. Number 4. What is generic structure of once upon a time there lived a group peace? What? B? B? C. C? No, it's B. Orientation. Okay. And the last, number 5. At the end of the story, how was the elephant's herd? What the answer? Happy, Miss. Happy. C. C, happy. Okay, correct. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya Miss lihat kalian udah paham tentang materi pembelajaran kita hari ini. Jadi Miss rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, Miss mau minta maaf kalau misalnya dalam proses pembelajaran ini ada kata-kata Miss yang kurang pantas atau kurang cocok. Miss minta maaf. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you. See you, Miss. Okay, thank you for today.